Ntar 1, 2, 3, yuk. Selamat. Yeay. Turunnya selamat. Sukses. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Turunnya selesai. Sukses. Mas, itu warung semangka buka ada di situ, Mas. Iya benar, sampean tuh. Orang tadi tak tawarin ini semangka tadi. Beban biar berkurang 3 kilo. Selamat malam teman-teman musafir. Di kesempatan malam kali ini kami berada di kediamannya Mas Parjo. Assalamualaikum Mas Parjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Parjo? Alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Kemarin itu cukup unik sekali ya pengalaman Mas Parjo di Gunung Cermai ya Mas. Lumayan lah untuk kita berbagi pengalaman saya. Itu kabar Trianinya bagaimana Mas setelah dari Gunung Cermai itu? Setelah dari Gunung Ciremai itu masih sempat diikutin sampai seminggu. Masih diikutin. Masih diikutin sampai seminggu. Sangat fatal tadi ya. Padahal cuma ranting doang Mas ya. Ya, itu perihal ranting. Iya. Karena tidak izin dan punten gitu ya Mas. Nah, di malam kali ini Mas Parjo mau membagikan pendakian di mana lagi nih? Gunung Slamet Gunung Slamet, Jawa Tengah ya Mas? di Jawa Tengah, Gunung Slamet. Oke, teman-teman musafir, jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang pendakian di Gunung Slamet, lebih tepatnya via Guci, jalur Permadi, basecamp Permadi di situ. Tahun berapa Mas? Kita pendakian yang mau akan diceritakan ini pada tahun 2022, Baru 2 tahun nih. baru 2 tahun. Singkat cerita, kita ini di pendakian Gunung Slamet ini bukan seperti saat pendakian di Gunung Cermai ya. Ini kita pendakian bersama. Berawalkan dari iseng di Facebook nih, di grup cari barengan. Ya. Ikutlah komen di situ, pendakian bersama atau pendaki bareng. Saya di situ terkumpul satu, ada 9 orang. 9 orang. Terkumpul 9 orang. Ada 3 dari Jawa Tengah, sisanya 6 dari Jawa Barat. Lebih tepatnya yang 6 itu dari wilayah Cirebon semua. Dari wilayah Cirebon. Iya. Alhamdulillahnya Mas, jadi banyak nih. Saya dari rumahnya menuju basecamp yang ngebarenginnya. Singkat cerita, pada saat kita tiba di basecamp, biasa yang namanya kan kita pendakian bersama nih, otomatis orangnya belum pada kenal. Ya. Jadi kita saling cari mencari dulu lah. Awal baru sampai di basecamp, saya nyari kesana kemari. Akhirnya kita yang dari grup daki yang berawalkan dari Facebook beralih ke grup WA sampai ke pelaksanaan pendakian itu ketemu semua. Kita itu sampai di basecamp pada saat hari Jumat jam 8 malam. Hari Jumat jam 8 malam kita stay dulu di basecampnya Ibu Rini. Di situ kita homestay di situ. Sambil di homestay kita rumusan lagi, kita bahas lagi ulang, ngecek perlengkapan dan kelengkapannya. Dan kita di situ habis sharing pengalaman, akhirnya ada yang mau menjadi ketua.
di pendakian bersama kali ini di ketua rombongannya itu yang bernama Mas Vicky, karena dia dari Tegal. Mas Vicky namanya. Mas Vicky yang dari Tegal itu ada tiga ya, Mas Vicky sama Bulan sama satu laginya Rojak. Mas Vicky, Bulan sama Rojak itu dari Jawa Tengah, sisanya kita dari Cirebon semua. Singkat cerita, habis rumusan itu saya kan pasti ngewanti-wanti yang namanya, karena yang namanya pendakian kan terus dari masalah perlengkapan, kesiapan fisik dan mental kan pasti ada hal yang namanya trouble metafisika ataupun mistis ya. Iya. Jadi saya kasih nanya ini ke yang lain, kan ada cewek juga. Barangkali ada yang lagi kendala atau datang bulan, coba siapa yang ceritakan. Dan barangkali juga ada yang lagi sakit atau punya riwayat, monggo diberitahukan biar tidak ada kendala di jalan. Ya, kan kita pendaki itu tujuannya itu bukan puncak tapi selamat. Iya. Bukan puncak. Sekali lagi saya tekankan, mendaki itu tujuannya bukan puncak. Berangkat selamat, turun juga selamat sampai rumah lagi. Saat pengecekan tersebut saya nanya tersebut tidak ada trouble, tidak ada yang punya riwayat penyakit, dan tidak ada yang sedang halangan. Singkat cerita, malam tersebut kita tidur dulu di situ di homestay. Saat subuh kita bangun, isomat, mandi, lalu ke pos registrasi jam 6:30. Pos registrasi jam 6:30. Selesai kita registrasi sekitar jam 7 lebih ya, jam 7 hampir setengah 8. Kita melakukan start pendakian di jam 8 pagi. Untuk di jalur Permadi ini ada opsi tercepat sih, karena dari base camp menuju pos 1 itu bisa menggunakan ojek. Oh, Enak mas. iya enak. Sekarang mendaki banyak ojek. Nggak kayak dulu ya. Iya. Saya kan mau coba nawarin nih ke teman-teman. Jadi tepatnya nggak nawarin sih, ngecek barangkali ada yang ngojek. Katanya ada yang mau ngojek nggak, apa mau trekking semua. Setelah mastiin sampai 3 kali, ternyata mau pada trekking semua atau jalan kaki semua tanpa ada yang ngojek. Saya pikir ini excellent banget nih, soalnya biasanya kalau pendaki bersama Permadi atau jalur-jalur yang marak ojeknya itu dari tiap rombongan pasti ada aja yang ngojek. Dan alhamdulillahnya ini tanpa ada yang ngojek. Dari base camp kita jalan ke pos 1, treknya itu masih cor-coran mas, Enak. cor-coran semen. Kan jalur ojek mas. Iya. Cor-coran semen itu cuman sampai pintu rimba mas. Cuma sampai pintu rimba. Kalau diperkirakan itu dari base camp sampai pintu rimba itu sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo dari base camp menuju pintu rimba. Mulai dari pintu rimba ke pos 1 itu, nah itu mulai jalannya tanah. Jalur Permadi ini paling enak mas, banyak sumber air. Pokoknya dari bawah nyampe pos 4 itu banyak sumber air, karena jalurnya bersebelahan dengan sungai. Tapi mas, selama jalur Permadi ini kita cuma disarankan ambil airnya itu di pos 1 sama pos 4. Kenapa?
karena di pos 1 udah ada kerannya mas, sudah enak. Iya, sama pos 4 juga sama, udah dibikin keran lah, kita lebih instan tinggal buka Ya, diisi, praktis ya. lebih praktis. Kalau di pos 2 pos 3 kita harus nurunin dulu mas sungai, karena kan elevasi ketinggiannya kita itu udah makin tinggi mas, jadi kalau mau ke sungainya harus turun dulu ke bawah, kan itu makan waktu sama makan tenaga juga. Sebelum nyampe pos 1 itu kita akan disuguhin sungai mas, di situ banyak sungai, pokoknya kayak lagunya Ninja Hattori di situ. Lewati gunung, lewati lembah, lagi lembah sungai lagi, terus naik lagi sungai lagi, naik lagi. Itu lumayan panjang banget dari pintu rimba nyampe pos 1 terus. Sampai singkat cerita kita tiba di pos 1 itu jam setengah 11 mas, dari jam 8 sampai jam setengah 11, 2 jam setengah mas. Berarti perjalanan dari base camp ke pos 1 itu 2 jam setengah. Itu ditempuh dengan trekking atau jalan kaki, sedangkan kalau naik ojek cuma 25 menit mas. 25 menit. Iya, 25 menit Sama 2 jam setengah, jauh. ya lumayan jauh ya. Di pos 1 ada warung mas, di pos 1 ada warung, kita bisa jajan kalau seandainya yang mau jajan. Kita di pos 1 istirahat dulu, sambil istirahat di situ ada sumber air. Setelah istirahat kita mau berangkat, ternyata ada yang instruksi, izin sih boleh nggak nambah lagi istirahatnya 10 menitan. Itu kan izinnya sambil ya mas, jadi kitanya pada pandangan semua. Saya posisinya sebentar gitu. Untuk ketuanya tadi mas Vicky. Pas waktu izin istirahat saya kan terdatangin tuh mas, kayak cewek-cewek, ada apa nih istirahat, cuman rasanya masih agak pusing, pusing kenapa? Saya kan nanya, nggak apa-apa, mungkin ambil napasnya kita kurang. Udah, saya masih 3 positif nih mas, itu masih 3 positif. Terus ada cewek lagi, cewek yang dari rombongan dari Cirebon, yang orang Cirebon ini mas. Kan dia kenal ke saya, sambil bisik mas, karena biar nggak kenal sama yang lain. Kan saya nyium bau wangi ini, berarti situ kan Dari nyium bau melati. baru sampai itu baru sampai pos 1 ya. Iya, itu baru nyampe pos 1 udah ada nyium bau melati. Habis itu ngomong mas, ya cewek-cewek yang lainnya sama ikut nyium juga. Ya saya juga. Kalau cowoknya yang nyium cuma 2 orang. Kan saya tanya nih, kayak cowok dulu, saya kan pasti izin lah ke ketua. Saya nanya dulu nih ke teman-teman lain, punten ke yang cowok nih khususnya, tadi selama perjalanan ada yang tingkahnya sembarangan nggak, atau nggak ada yang pip sembarangan nggak? Saya tanya tuh kan, ya kan barangkali nih, ternyata dari cowok nggak ada. Dan cewek saya tanya lagi, punten untuk dari tim cewek nih, kira-kira sepanjang perjalanan ada yang tingkahnya nyeleneh enggak, ada yang baru datang bulan enggak? Karena waktu di base camp saya nanya ada yang sedang datang bulan, berarti sudah datang bulan kan.
Jadi pas di pos 1 saya mastiin ada yang baru datang dulu enggak, itu pada diem kan, yang jawab cuma satu, si Santi. Saya enggak kan, tapi nggak tahu yang lainnya pada diem. Jadi ada enggak nih, mungkin masih privasi ya Kang ya, karena kita kan orang baru semua nih Kang. Iya. Kita kan orang baru semua, mungkin karena satu privasi, kedua mungkin malu ya. Saya coba saya kasih masukan nih ke ketua. Mas ketua, ini gimana nih, yang pos 1 udah pada ngomong kayak gini, dia bilangnya udah nggak apa-apa mas, penting kita pikir positif aja, udah biasa kayak gini, bilangnya gitu. Saya positif tinggi, ya udah senior ini dia mah pengalamannya udah banyak, makanya udah sering bikin open trip lah ini itu. Nah dari situ itu kan tadinya kan ketua kan posisinya di tengah mas, yang ketua nih. Iya. Yang ketua pada bos di tengah, tiba-tiba dari pos 1 dia malah paling depan. Tiba-tiba malah paling depan. Ini di tengah tadinya, katanya dengan di tengah, barangkali di tengah ada terapung. Oh iya, parahnya mas, waktu pendakian ini kan namanya pendakian bersama ya, bukan jalan. Saya kita nih nggak pakai HT. Iya, 9 orang nggak ada yang pakai HT. Ada yang pakai HT, cuman minjem 1 HT itu juga pakai dari bawah. Kan kita tetap nggak bisa komunikasi sama tim, misalnya komunikasi ke bawah. Kita kan lagi dari pos 1 lanjut lagi ke menuju ke pos 2. Si mas ketuanya udah duluan lah, tiba-tiba yuk kita duluan ya, duluan lari cepet itu langkahnya, ya nggak lari sih, langkah cepet lah. Cepat. Ibaratnya kan ini ada cewek, terus tadi yang navigator ini gak sesuai informasi, dia langsung ngajakin ayo berangkat, dia langsung berangkat, nggak nyiapin ini rombongannya udah siap belumnya. Kan otomatis ada aja yang belum, ada yang baru bangun, ada yang baru bangun terus masih ngelempengin kaki dulu, berjalan lagi karena kebanyakan ini. Nah, cerita kita pun lanjut nih ke pos 2. Saya kan di tengah perjalanan nih Kang, dari pos 1 menuju pos 2 terus saya teriak dari belakang kan. Yang di depan nanti di pos 2 berhenti dulu ya, nunggu sampai yang belakang nyampe ke pos 2. Alhamdulillah Kang, ternyata suara saya kedengaran sampai depan. Jadi di pos 2 itu kita break semua dulu di pos 2. Ibaratnya cepet sih ya, dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 1 jam, kan istirahat di pos 1 sampai jam, yang di pos 2 itu sekitar jam 1-an lebih sedikit, 1 jam lah durasi dari pos 1 ke pos 2. Nah dari pos 2 kan kita karena ada yang kencang, jadi saya lupa masak dulu sisa, jadi bagi 2 tim nih kan. Karena itu pas pendakian bersama tersebut tuh ada yang lebih tua dari saya juga. Ya itu sama dia juga jadi sweeper ikutan sama saya. Karena banyak yang trouble-nya kan, banyak yang gantungnya. Jadi kalau saya sweeper sendirian khawatir juga, itu dua sweepernya. Jadi dibagi 2 tim nih Kang. Pas di pos 2 tuh ada yang langsung lanjut bersama si mas ketua, terus yang si rombongannya sedang makan sama istirahatnya bareng sama kita yang jadi sweeper. Singkat cerita selesai
istirahat makan, kita lanjut nih Bang. Dari pos 2 menuju ke pos 3 itu sekitar 55 menit Bang. Ya treknya lumayan panjang sih, cuman lebih landai, relatif landai dibandingkan dari pos 1 ke pos 2. Itu treknya relatif landai. Saat tiba di pos 3 itu mulai kabut. Pos 3 nih mulai kabut. Pos 3 mulai kabut. Tiba-tiba ada si Diki sama Santi. Si Diki sama Santi ngedatangin saya. Itu orang Cirebon semua, orang Cirebon. Kata si Santi nih Mas, Kak, si Santi masih mau aja dong dari bawah sampai sini, apa enggak ya, nanya Mas itu, nanya apa enggak ya, itu lagi dari si Diki datang kan, habis Santi tuh dia ngomong, Mas, ini saya udah ikutan nyanyi sama agak merinding dari tadi Bang. Kira-kira ini benarnya ini kan ke mereka insya Allah aman. Nanti kitanya satu berpikiran positif, kedua yang jangan sampai bertingkah yang enggak harus hormatin yang ada di situ. Pasti kata kumpul kita kan masih kumpul nih kan, cuman ngomong si Diki sama Santi tuh ngomongnya pelan, jadi yang lainnya nggak ada yang cerita karena kabut kita langsung full gaspol ke pos 4. Target camping kita di pos 4, target campnya di pos 4. Selama perjalanan itu pokoknya full kabut sama gerimis kan. Ya gerimisnya kecil, nggak deras banget, gerimis kecil terus reda lagi gerimisnya, tapi kabut sih tetap, itu kabutnya tebal. Karena dari mendekati pos 4 itu kita kan samping kanan kirinya itu jurang sama aliran sungai. Walaupun mau istirahat sebentar bikin flashback kita kurang memungkinkan, jadi kita langsung bertugas ke pos 4. Saat tiba di pos 4 sekitar habis asar kan, habis asar nih Mas, nyampe di pos 4, sampai di pos 4 habis asar kita buka tenda, kita makan, kita bebersih, kita isoma. Nah selesai isoma kita ke tenda, waktu ke tenda kita lagi ngobrol bersama ini, tiba-tiba ada itu tingkahnya aneh tuh, mulai kelihatan tingkahnya aneh. Terus si Diki sama si Santi Mas, itu mereka kalau di dekatnya si bulan itu membau angin itu Mas. Si ketuanya ini nggak mau tanggung jawab. Aneh loh, gara-garanya apa? Kan yang dari Jawa Tengah kan ada 3 tuh Mas, saya udah tahu tuh, cowok 2 sama satunya cewek. Yang satunya cewek kan itu ajakannya si ketua, si bulan tuh Mas, ajakan si ketua. Ajakan si ketua itu kan bikin tenda, pengennya berdua sama bulan. Nah kan saya kan masih itu saya kan masih tahu kan cewek kan ada temennya, mending saya sama cewek yang ngasih inisiatif. Tapi barang kalau begitu ya enggak, tapi pakai tenda yang lebih besar biar terhindar dari unsur-unsur negatif loh Mas. Kan kalau berdua aja khawatir ada apa-apa, gitu loh. Lebih baik kita kan rame
berhasil. Jadinya yang cewek-cewek itu satu tenda cewek semua, yang cewek cuma 2, si Burhan sana sih. Jadi satu tenda itu cewek semua. Gara-gara itu masih ketua menara itu nggak tahu itu uring-uringan. Pokoknya banyak ada Kang Alek juga, namanya Kang Alek. Lihat aja itu pak ketuanya kenapa sambil lihat sambil ada bercandaan tuh dia mengucap suasana. Soalnya kan kita tadi kan ada yang ngobrolin air bau air kan. Pak ketuanya kenapa enggak, udah ditolak cintanya katanya gitu. Kitanya nggak tahu. Itu kita tanyain kesimpulannya lagi diem aja kayak gini di pojokan tenda. Coba tanyain kesimpulan diem kayak gini. Karena ada si namanya Abe, so kita tanyain bulannya. Abe gini, saya biasanya guys itu, kamu takut sama cewek? Bukan mas, saya nggak takut sama cewek, cuma bingung posisinya. Kita lagi diem aja agak ngalamin sambil ngomong kosong lah ini ya, pandangan kosong. Antara pandangan kosong sama sudah setengah kemasukan apa ini ya, ibaratnya mas. Kalau yang udah diem aja kayak gitu tuh diajakin ngobrol udah gitu Udah setengah ya. iya. Jadi saya nyoba, saya ke Mang Alek nih, saya sama Kang Alek coba masuk nih ke dalam tenda saya sambil kan sama Kang Alek tuh baca di Fatihah, sambil baca Fatihah sambil ditolak mas, kemudian suruh sadar biar nggak tahu dong. Alhamdulillah sadar. Nah, itu mas, saya kan mulai berani nanya nih karena si ketuanya acuh tak acuh, jadi kita yang inisiatif sendiri nih mas. Ya bukan apa kan namanya tindakan bersama, mungkin nasihat orang kan beda-beda. Saya mau bawa awak saya sendiri nih, kalau dari saya sendiri urusan yang lain mungkin ya itu. Karena kalau saya memang Alek pikirannya kalau kita mendaki satu tim ya harus bareng-bareng semua gitu loh. Kita bisa sama Alek, kita tanya ini mas kesimpulan mungkin mbak sampean lagi datang bulan apa enggak ya, bingung nih mas jawabnya karena udah kepala di atas kan. Iya. Dari bawah nggak ngiyain nggak apa-apain, sampai atas nih udah dipotong ada sampai udah agak lama sampai kita berhubungan ini pertanyaan terakhir ya, ini demi keselamatan sama pengetahuan kita juga dalam menghandle. Mbak lagi atau datang bulan enggak, akhirnya dia ngaku katanya lagi di hari kedua. Nah si Santi yang ngedengar maksudnya tuh berarti lagi banyak-banyaknya dong ya. Mungkin istilah cewek kalau hari kedua M itu mungkin satu untuk masalah kesehatan secara fisik kan, kalau orang lagi head pasti fisiknya menurun nih mas, karena sakit sama keluar darah ya. Dari sisi metafisika atau mistis, darah kan hal yang najis, dan hal yang najis seperti darah tersebut kan disukai oleh bangsa jin. Nah kemungkinan semua jadi semuanya masih pada berspekulasi bahwa dari bawah itu ada bau yang pada ngikutin bau darah kesimpulan itu loh mas. Pada saat kita ngobrol tuh yang nggak ada cuma satu, si mas ketua nggak tahu itu dia lagi kemana. Si mas ketua tuh nggak tahu itu lagi kemana. Pokoknya dia itu baru datang pas mau maghrib. Itu pas mau maghrib dia baru datang. Paling
saya sama Bang Alex itu inisiatifin jangan sampai harus yang lagi M tersebut itu jangan sampai balong, sama kemana-mana harus diantar, jangan sendirian. Ya walaupun di pos 4 ada WC, Ya. di situ pos 4 kan ada WC. WC walaupun WC juga harus diantar, yang sampai depan pintu nggak ikutan masuk. Hmm. Nah, singkat cerita kita kan maghrib nih sama dulu sampai isya. Sehabis isya kita makan dulu. Nah, habis makan nih mas, mulai ada cerita. Ya satu terus kata Abeng mas, kata Abeng sama Diki, ada melihatin ada yang hitam itu di tendanya itu. Terus Saya kan nanya, emang di dalam tendanya ada berapa orang? Sendirian. Nah si Santinya mana? Si Bulan kan sama Santi itu mas. Si Santinya mana? Masih sholat kayaknya. Si Santinya masih isaan mas, belum balik lagi ke tenda. Nah dari situlah si Mang Alex sama si Diki manggil si Bulan suruh keluar dari tenda. Jadi datangin mentok di depan teras tendanya, Dok. Dia keluar, kita ngomong ini makan dulu. Dari situ, dari situ kan mulai yang lain nih pada berspekulasi, nanti gimana nih, gimana sih? Parno dulu. Iya gitu, dari bawah udah bau melati semua, dari bawah nyampe di pos 4 ternyata ketahuan penyebab bau melati gara-gara ada darah. Ya bukan gara-gara tertarik kan Bang Sanjin ke darah kayak gitu. Kita selesai makan, tiba-tiba kita kan selesai makan sekitar jam 9-an. Jam 9 saya kan nganjurin pokoknya nanti jam 10 harus balik tenda, tidur semua. Itu entah mas, pokoknya dari semenjak diriin tenda si ketua ini tanpa omongan sama sekali, dia makan sendiri di tenda sendiri, cuman kita yang lain yang ngumpul. Udah saya ajakin sini ngopi bareng, saya datang terus nggak tahu itu udah siapa, bingung kan. Ya udahlah, saya masih pikir sulit, barangkali dia orangnya introvert ya mas ya. Saya masih pikir sulit, barangkali introvert. Ya kan saya kan ngajarin ke yang lain juga nih, punten untuk yang lainnya enaknya kalau saya makan kita siap bentar dulu sambil sandariat, nanti tidur ya jangan sampai lebih dari jam 10 tidurnya. Ya arahin kayak gitu. Si Kang Alex setuju, saya ikut sarannya karena kita kan mau samit juga, jadi butuh tenaga, kata Kang Alex nya. Kita ngobrol-ngobrol setengah jam, kita balik ke tenda masing-masing. Tiba-tiba si Bulan pengen ke WC. Bulan pengen ke WC mas. Nah, kan ditemenin sama si Santi kan, setelah sama Santi otomatis cewek posisi Parno mas, jam setengah 10 lebih dia nggak berani mas kan ke WC. Pasti nggak berani, soalnya ada kasus Parno nya. Iya. Kalau di luar kasus Parno mungkin masih berani. Jadi otomatis bangunin lah kita yang sama, padahal baru bismillah nih mas, baru mau tidur bismillah udah langsung pinter. Jadilah diantar sama saya sama Diki juga ya, kita nganter. Jadi yang nganter itu bertiga mas, antar satu orang. Jadi kita berempat itu ke WC, yang 3 ngejaga Diki. Cerita dari WC pas arah balik lagi ke atas, ternyata si Bulan itu ada yang ngikutin
ada yang udah nempel di belakangnya tuh kata si Sandi tuh. Kata si Sandi udah ada yang nempel di belakangnya. Itu ngomong kita bertiga nih sambil nungguin tuh, masih tahu begitu. Saya masih mencoba pikir positif lah. Pasrah ini kita bertiga yang nganter nih mas, merasa semua mas, bisa sambil simak-simak ada yang merhatiin. Kita bertiga sambil tengok-menengok nih mas. Ya kalau ibaratnya kalau bahasa dalam hati, kamu lihat nggak, kamu merasa nggak gitu. Tapi kita beli cuma kayak gini doang, gitu doang. Ya, Isyarat doang ya? Isyarat doang, nggak langsung diungkapin di situ. Lanjut naik ke arah tenda. Tibalah di tenda. Nah, sekarang udah balik ke tenda masing-masing. Udah balik ke tenda masing-masing. Udah tenda tutup, udah kita mulai istirahat nih mas. Udah mulai istirahat. Kira-kira jam 11-an lebih mas. Dari yang ini, dari Santi sama itu tiba-tiba ngelerekin tenda di kita mas. Di tenda kita itu tenda kapasitas gede mas, kapasitas 6-8 lah, lega itu. Tiba-tiba yang dua orang tersebut dan cewek tersebut tuh mas pengen pindah ikutan tidurnya ke kamar kita yang cowok mas. Nah jadi kan aduh ini banyak logistik, banyak ini ya. Orang sih di tenda tersebut cuma 3 mas, tendanya gede cuma 3, banyaknya tas sama logistik. Jadi saya kondisiin dulu lah di situ. Kita kondisiin dulu di ruang tendanya supaya muat jadi satu tenda berlima nih mas. Masih berlima juga masih lega itu. Satu tenda berlima kan, tanya tuh kenapa pengen pindah, kan terheran-heran tuh kita tuh. Terheran-heran. Terus kenapa mau pindah? Kan di tenda tuh ada suara langkah terus ketuk-ketuk dari samping tenda. Kalau bulannya kenapa? Sama saya juga mendengar itu. Ditambah ada bayangan hitam katanya. Di atas tendanya ada kayak ini lah, bayangan orang di atas tendanya. Sontak lah, kan ada ini. Kalau si Diki udah langsung bangun waktu membuka tenda. Si Abeng yang mendengar cerita itu, dia tadinya mungkin setengah tidur kayak yang lainnya lah kebangun, jadinya langsung ngebangun dia. Gimana orang itu gimana? Dia malam-malam langsung ikut ngomong kayak gitu. Jadi ikut ngebangunin tetangga dong, saya nggak enak. Saya kan langsung bilangin tuh, sudah. Nah, kasihan tetangga yang udah pada istirahat. Ya udah saya ngerti, udah tidur di sini. Saya sebelah situ, cowok sebelah sini. Tendanya gede kan, tendanya gede jadi masih muat sama barang-barang kalau ada orang lain. Nah situ pindah nah. Yang tadinya terornya tenda cewek pindah teror ke tenda yang ada nanti sama bulan tersebut karena ikut ke tenda kita. Ternyata benar di samping tenda itu banyak orang jalan terus gitu. Itu ngambil gitu kan, samping saya sedikit tuh ada megak bangsa tidur dulu saya baru mau merem banget kayak gini lagi tidur dulu karena saya pikir positif, ya udahlah biarin di luar tenda ini tidur mah tidur aja. Ya mungkin yang lain karena parno ya mas, saya ngedengar suara kayak gitu. Sampai ada ngebangun saya itu ada 3 kalinya sendiri. Terus saya tuh kasih tahu yang lain juga, kalau kalian belum pada bisa tidur,
coba ya kita doa dulu, udah abain itu di luar tenda, barangkali orang pengen food atau ada musang yang lewat, saya pelajarin ke situ. Udah tidur istirahat, besok summit. Saya coba positifin begitu Mas. Terus jam 12:30 Mas, tiba-tiba dari atas tenda kayak ada orang jatuh Mas, langsung bruk, gitu tuh. Kita yang dalam tenda nih berlima langsung kebangun semua. Ya gimana gak kaget, tapi tendanya nggak kenapa-napa, cuma suaranya kenceng banget itu, kenceng banget suaranya. Bruk, pada bangun semua tuh, daripada duduk bangun semua, yang tadinya dalam selimut sleeping bag masing-masing langsung pada bangun semua, pada nanya itu suara apa kan, ranting jatuh. Untung si Tikinya ikut memperjelas tentang ranting jatuh, bener itu kan di atas kita ada pohon. Padahal di area camping di pos 4 posisi tenda kita tuh Mas, di atasnya nggak ada pohon. Padahal mah ya. Padahal itu karena di lapangan terbuka nggak ada pohon, pasti nggak akan ada ranting yang jatuh. Kalaupun ada ranting yang jatuh sok keras kencang kayak gitu, pastilah sobek tenda. Iya. Itu. Logikanya ya. Untung yang lainnya itu pada nerima logika itu. Ya nggak tahu nerimanya dipaksain apa gimana ya, kurang tahu. Habis itu pada tidur lagi. Pas bangun jam 2:30. Jam 2:30 itu bangun karena ada alarm dari tendanya Kang Alek. Sama ada lagi yang paling sepuh waktu pendakian itu, umurnya udah hampir 50 tahun. Nah, namanya Kang Acun, itu ikut pendakian bareng sama kita juga. Alarm HP mereka itu bunyi, jadi kita kan kebangun semua tuh. Kang Acun bangun pada summit juga. Pada summit juga kita bangun, ya kan bangunnya ada juga, bangun oke aku bangun sedikit dulu karena yang samping saya itu dekat sama dikit. Ini bangun semua dikit, badannya bangunnya ini bangun, preparein perlengkapan yang buat summit. Kalau udah prepare, yuk kita ngangetin badan dulu. Otomatis kita harus ngangetin badan dulu. Kalau kita ngangetin badan sama aklimasi, nanti yang ada cedera atau kram saat summitnya. Itu sekitar berarti 2:30 kita selesai prepare sama ngangetin badan. Jam 3 kita mulai summit lagi tuh Mas. Kita mulai summit ke puncak Slamet. Untuk jalurnya sih dari pos 4 ke puncak itu paling terjal Mas. Kalau dari Permadi dari 4 ke 5 nya nggak terjal sih, karena banyak landainya sama ngelewatin jurang Mas. Ngelewatin jurang ke bawah untuk dari ke atas. Mulai dari pos 5 sampai puncak itu paling terjal banget. Paling terjal banget pokoknya dari pos 5 sampai puncak tuh Mas. Karena via Permadi itu Pak harus pakai tambang, terkenal dengan tambangnya di situ. Tapi di pendakian tersebut saya nggak nyampe puncak Mas, karena turun lagi bareng sama Kang Acuy sama Kang Alek. Jadi yang turun lagi ke tenda itu kita bertiga yang nyampe puncak Mas. Saya, Kang Acuy, Kang Alek dari tenda. Untuk perjalanan ke puncaknya ada ketua sama saya ini, nanti saya jadi sweepernya itu si Diki untuk jadi sweeper. Ya si Diki juga udah pernah ikut pendakian bareng saya sih ya lebih dari 3 kali lah bareng saya.
jadi saya bisa bersalin ke dia jadi sweeper. Situ pas tiba mereka nyampe puncak itu sekitar jam 9, summit jam 3, sampai puncak jam 9, 6 jam 6 jam. dari pos 4 ke puncak itu 6 jam itu mereka. Saat di puncak saya kan dapat cerita nih dari Diki dari Diki, karena Diki juga agak sedikit ini ya, bukan sedikit lagi sih, emang peka sama hal kayak gitu kan. Sedikit juga peka sama hal kayak gitu ya. Diki ngasih tahu Parjo, di atas bulan mulai ada tanda-tanda kayak gini. Itu pas nyampe di pesawat sedikit kayak gitu. Singkat cerita mereka kan turun semua. Untuk saya bertiga, saya Kang Asus, Kang Alex sudah nyiapin makanan lah, jadi udah prepare dulu. Jadi biar yang dari puncak pas turun nyampe bawah yang pos 4 itu mereka istirahat. Pas sambil yang lain makan semua, ada satu yang nggak mau makan, cuma simpulan dong. Karena katanya masak sayang sama kakak, kita inisiatifin di KPH-in saat masaknya, kita inisiatifin di KPH-in saat masak sama kursi. Si bulan nggak mau makan mas, saya kan tanya sama Kang Alek tuh, kalau Kang Alek manggilnya kan yang kenapa nggak mau makan, karena saya kan dari Sunda dia, kenapa nggak mau makan, mukanya udah hampir beda tuh, dari awal naik sama turun dari puncak tuh hampir beda. Terus saya tanya, masih kenyang perutnya apa pengen makan dulu? Saya plesetin kayak gitu langsung nyiru mas, nanti nggak ada yang nempel. Itu udah kan dari situ, cuman kan habis itu cobain dulu nih, kan suruh minum dulu, ya udah barangkali nggak mau makan minum dulu aja. Kadang sama minumannya juga udah dipatain sama air kursi ini semua. Itu inisiatif kita yang jaga bertiga di bawah tuh, inisiatif itu. Nah, apa salahnya kita ngasih doa ke makanan sama minum, kan doa juga tandanya kita masih bersyukur. Iya. Habis minum alhamdulillah tuh udah mulai nyambung lagi ngobrolnya. Singkat cerita selesai makan, tadinya kan si ketua pengen istirahat dulu mas, pengen istirahat yang tiduran dulu dia. Saya kan sebagai super sama ada yang lebih tua lagi dari kita yang udah umur 40-an ke atas nih. Saya kan nanya ke mereka, Pak, ini enaknya gimana? Kita ikutin ketua apa kita diperkulit istirahat sekian menit langsung prepare turun? Hasillah sebuah keputusan kita istirahat cuman setengah jam setelah makan, setengah jam setelah makan prepare langsung turun. Kenapa kita ngambil keputusan itu? Karena biar nggak kemalaman di jalan mas. Itu karena posisi saat mereka turun dari puncak nyampe ke pos 4 aja itu udah jam 2 siang baru nyampe pos 4 lagi setelah turun dari puncak. Kita sekarang turun lagi dari pos 3 ke bawah itu jam 3. Kalau udah jam 3 saya
kontak-kontaknya. Ya udah nanti habis asaran dulu, sampai asaran itu kita asaran dulu, baru tuh asaran jam 3:30 kita baru turun semua. Yang bikin anehnya lagi, si mas ketuanya langsung lari turun duluan. Itu yang bikin aneh, ngelus dada. Yang lain pada ngomong, itu ketua kok kayak gini, itu kayak gini. Ya udah, yang penting kita yang masih kompak, ya kita handle bareng-bareng aja. Toh kita menaikkan bareng-bareng nih. Ya walaupun kita baru ada yang baru ketemu sama ada yang udah pernah ketemu, udah kita belajar bareng-bareng aja. Setengah 4 turun dari pos 4, kita langkah pelan turun, kan pada capek kan turun dari puncak Selamat. Soalnya medannya pasir mas, sama batu. Ibaratnya kalau istilah pembangunan itu sirkuit, pasir batu mas. Terjal kalau nggak hati-hati itu kepleset. Kalau udah kepleset di jalur pendakian Gunung Selamat itu bingung berhentiinnya mas, karena terjal banget trek samitnya. Nah, turun kita pelan dari pos 4, tibalah di pos 3. Nah sampai pos 3 itu mulai ada kejadian aneh mas. Mulai ada kejadian aneh. Si Bulan ini nggak tahu ngobrol sama siapa. Selalu ngobrol kita sama Santi, jadi ngobrolnya berhenti. Santinya udah inisiatif sendiri tuh biar ngalihin pembicara. Kan gak lucu juga kalau yang lainnya juga ikutan ngeliat lagi, oh itu malah tambah ngobrol nih, nanti tambah horor lagi. Iya. Istirahat di pos 3 bentar, kita langsung turun mas. Sampai di pos 1 ngebut turunnya deh. Nggak tahu langkah kakinya apa gara-gara udah pada merasa mistis semua atau horor semua, atau parno semua, tiba-tiba langkahnya pada ngebut semua mas. Saya sama Mas Alvin belakang, jiwa anak muda itu mereka pada cepet-cepet banget melakukannya. Sampai di pos 1 itu jam 5, dari pos 4 jam setengah 4, dari pos 1 jam 5. Jam 5 itu di pos 1 istirahatnya lama banget. Di situ ya ada yang beli kopi, ada yang istirahat juga. Pokoknya istirahat di pos 1 itu paling lama. Terus saya baru ingat, oh ya dari pos 1 ke base camp itu masih lama. Saya inisiatif itu selama nunggu itu nyari ojek buat ngojekin yang itu yang cewek-cewek. Buat ngojekin yang cewek-cewek. Dilalanya mas, tumben nggak tahu itu padahal hari weekend tapi nggak ada ojek sama sekali. Biasanya ojek di situ standby mas. Kalau nggak ada ojek sama sekali betul. Alhasil jam setengah 6 kita terpaksa turun trekking jalan kaki semua. Dari pos 1 si ketua itu izin duluan lagi mas. Dalam hati saya, ya Allah, itu satu ibaratnya selain di luar kelompok nih mas, itu kan si cewek tersebut kan ajakannya dia tuh. Iya. Harusnya lebih bertanggung jawab penuh ya. Karena dia yang ngajakin dari rumah itu. Kita kan ada gitu, ada Diki, ada Abeng, ada Eka pada ngomong ngedumel semua itu gara-gara selalu ngeduluin deh mas. Si mas ketuanya selalu ngeduluin. Saya cuma teriak aja, hati-hati di jalannya. Saya cuma teriak aja. Ya karena itu kan ketua kita juga mas. Jadi saya selalu nyalain hati-hati, doain lah. Karena setiap doa yang baik itu akan berbalik baik untuk diri kita sendiri. Jadi mari kita doakan yang baik-baik saja. Setengah 6 kita turun dari pos 1 ke bawah. Dari pos 1 itu sekitar 5, ya ada 7 menit itu akan ada sungai.
kita ngelewatin sungai pertama mulai mencekam lagi nih mas, pada ngomong semua, kok mulai bau ini, Bau apa? ada yang nyium bau wangi, ada yang nyium bau air, tapi mayoritasnya nyiumnya bau melati, semua itu bau wangi, melati yang menyengat lah gitu, ada nyium gitu. Sungai pertama alhamdulillah masih aman. Di sungai kedua alhamdulillah masih aman. Di sungai yang terakhir itu mas, dekat penyeberangan ke Jambi, di sungai yang ini saya ngerasa itu mas, tiba-tiba nih kayak ada angin dingin dari belakang tuh, dari rombongan kita yang lain juga langsung pada diem semua, saling tengok menengok tuh mas. Saya sama Kang Alep langsung lari ke depan mas, kan ada cewek di depannya, langsung lari ke cewek karena yang ini kan maksudnya di depan sama si Diki. Iya. Di depan saya sama Kang Alep sampai di Sibulan, pas banget tuh Sibulannya kesurupan mau jatuh ke sungai, ada Kang Alep ya jatuhnya mau ngoplag lah gitu, langsung jenis apa ya, Pingsan ya gitu istilahnya. Ada Kang Alep situ, itu langsung ketawa pas habis langsung ketawa di situ, yang lainnya langsung ya parno lah, parno sejadi-jadinya orang itu ketawanya paling muncul banget gitu, ketawa cewek, ketawa cewek. kuntilanak itu. Untuk jenisnya itu ya kayak kuntilanak tapi bukan kuntilanak mas, lebih serem lagi kan. Kalau kuntilanak biasanya lebih pakai ikan mas, Iya. kalau itu lebih lagi Gemak. Wah gitu gimana? iya lebih kayak gitu gitu. Nah itu pas di sungai mas, kan karena saya ini medannya kan agak licin mas, jadi kita balap samping dulu lah, nggak langsung dianggap langsung kita bacain doa lah, kita sambil pegangin dulu ya, sambil kita dalam hati sambil Fatihah mas, sama kepala binas, sambil lawan samping yang areanya lebih enak untuk penanganan tuh, sama Kang Alek tuh kan saya mah cuma megangin aja sak mandasi akan aja benar-benar saya kita Fatihah aja saja, kita doain tuh mas. Jadi kita doain alhamdulillah itu sekitar ada 15 menit sampai maghrib di situ jadinya, di sungai tersebut, padahal bentar lagi janggal terus base camp di sungai yang penyeberangan terakhir itu. Pas itu udah sadar mas, udah sadar kita jalan lagi. Lebih anehnya di tengah-tengah jalur nih kita tim rombongan pada ngeliat semua ada gubuk mas, tengah jalur kita nih awal berangkat nggak ada gubuk. Saya masih ingat banget awal berangkat itu nggak ada gubuk, sama Diki sama Bang Alek juga inget deh. Saya kan nanya Bang Alek, emang tengah jalur ada gubuk? Langsung saya sama Kang Alek tuh nyuruh ke yang lain juga baca istighfar semua sama ayat kursi. Alhamdulillah mas, pandangannya lurus lagi. Yang tadinya ada gubuk di tengah jalur kita tuh, itu kan jalur pendakian, kok tiba-tiba ada gubuk. Nah itu semacam portal sih kayaknya, kalau kita istirahat di gubuk itu juga kayaknya udah nanti ikut bawa ke masuk ke portal itu. Setelah kembali normal lagi itu mas, kita lanjut ya, kita sedikit tergesa-gesa sih karena itu kan udah maghrib tuh. Iya. Di jungle kita itu istirahat dulu kan, di jungle kita ada musuh. Sibulannya suruh wudhu dulu, Sibulannya suruh wudhu, udah agak mendingan ya, walaupun sedang head untuk wudhu mah tetap
boleh ya. Kan cuma wudhu itu sunnah untuk mereka. Sambil wudhu ini udah agak mendingan, terus yang lain juga udah mulai ada hawa-hawa keceriaan karena bentar lagi nyampe base camp. Kita turun dari situ, kita turun dari jalan, nyusurin jalan cor-coran. Nah, ternyata pas nyampe di base camp atau di pos pelaporan itu jadinya tuh si ketua pun nggak ada mas. Si ketua. Iya, udah ke homestay kayaknya. Ya homestaynya deketan sih sama base camp. Kan harusnya nungguin dulu lah di base camp, kita bareng-bareng. Jadi pas ke base camp kita kan ngecek di situ sekalian store nama. Store nama di situ kita laporan udah izin turun. Pas nyampe kita kan maghrib nih mas. Pas nyampe di homestay baru juga buka pintu langsung sekarat lagi 7 bulannya di homestay, langsung sekarat lagi di homestay. Kitanya kan lagi pada capek semua. Inisiatif dari ibu homestaynya itu beliau langsung manggil kuncen di situ. Cerita selang 7 menit sampai 10 menit lah kuncennya datang nanganin si bulan itu nggak mau keluar walaupun kuncennya yang nanganin karena tertariknya sama darah, itu saking tertariknya. Udah berarti. Iya itu mas masih ada lagi itu kan tertarik banget sama darah mas. Sambil tanyain, kenapa mau keluar, kasih saya darah dulu, saya mau darah sama anak gitu. Itulah pentingnya, ya harusnya sih ini ya. Udah. Berarti si sosok makhluk astral, dari Gunung Slamet itu ikut sampai ke homestay. Iya betul, itu ikut sampai ke homestay. Homestay pun itu sulit. Nah itu laki-laki atau apa mas? Menurut info dari juru kunci atau kuncen yang nanganin sih itu Perempuan? Iya. Dan alhasilnya gimana itu si bulan? Si bulannya alhasil sadar sih mas, sekitar ya setengah jaman lah. Jadi ini nggak seperti Triani ya, nggak sampai berkelanjutan ya? Tuntas di situ ya? Tuntas di situ. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tuntas di situ. Nah mas, ini saya pengen bertanya. Berarti kalau kita sebagai pendaki gitulah yang perempuan itu, nah kenapa sih ada larangan yang head itu tidak boleh ikut mendaki gitu? Menurut pandangan sampean gimana? Satu nih mas, dari pandangan fisik dulu atau yang kelihatan ilmu kesehatan. Dari ilmu kesehatan, kalau dalam posisi head atau menstruasi, fisik seseorang itu pasti akan melemah karena berkurangnya darah dari dalam tubuh. Yang kedua, tatkalanya yang sedang menstruasi itu kram yang berlebih di perutnya, pasti kan nggak enak tuh, badan jadi tambah nggak enak lagi. Baru yang ketiganya mencakup ke hal mistis. Untuk ke hal mistisnya itu ada kalanya kita harus menghormati adat yang di situ. Ibaratnya kan tempat mereka kan suci, nah darah kan najis. Sedangkan bangsa jin itu tertarik banget sama yang namanya bangsa darah, sama darah jenis darah kayak gitu. Pasti tertarik pengen darah tersebut. Oke, terima kasih Mas Parjo. Ini masih banyak pengalaman tentang pendakian kan Mas? Insya Allah. Nah setelah di Gunung Slamet ke gunung mana Mas? Ya ada sih di Gunung Semeru, ada Arjuna, ada Merapi. Merapi di Jawa Tengah itu. Iya. Oke, terima kasih Mas Parjo
atas pembagian pengalamannya. Terima kasih Mas Parjo sudah membagikan pengalamannya ke Kisah Musafir. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah Musafir Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.